Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhtar, stambuk A241 17101. Baik, di sini kita akan mempelajari pertemuan keempat, yaitu materi gerak lurus berubah beraturan bidang vertikal. Jadi bidang vertikal ini terbagi menjadi tiga, yaitu pertama gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut materi, ada perlunya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada materi ini. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini pertama yaitu menganalisis persamaan gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Kemudian yang kedua menerapkan persamaan gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Oke, untuk membahas bidang vertikal, terlebih dahulu kita harus memahami persamaan-persamaan dalam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi pertama itu GLBB, persamaan pertama VT sama dengan V0 plus minus AT. Kemudian persamaan kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Kemudian persamaan ketiga yaitu S sama dengan V0 T plus minus 1/2 AT kuadrat. Nah, jadi dalam pembahasan bidang vertikal kita harus memahami tiga persamaan ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa yang namanya gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Nah, sebelum kita bahas ini, mari kita simak video berikut ini. Sebuah bola dilemparkan ke atas secara vertikal. Pada awalnya, bola memiliki kecepatan awal dengan nilai tertentu. Namun, seiring dengan ketinggian yang dicapai oleh bola, kecepatannya semakin melambat dan akhirnya berhenti di suatu titik. Selanjutnya, bola jatuh bebas melalui lintasan semula. Saat ini, gerakan dari bola semakin cepat dan cepat. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa gerak vertikal ke atas itu merupakan gerak vertikal yang menjauhi pusat bumi. Jadi dia dilemparkan, jadi dia menjauhi pusat bumi. Nah, menjauhi pusat bumi memiliki kecepatan awal. Jadi dia karena dilempar, jadi dia memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, percepatan gravitasi bumi. Nah, dalam kata lain, gerak vertikal ini biasa dilempar lurus, tegak lurus, dilempar tegak lurus. Jadi dia memiliki kecepatan awal dan kecepatannya adalah gravitasi bumi. Oke. Gerak vertikal ke atas ini bisa kita contohkan seperti ini. Nah, di sini bisa kita contohkan seperti ini. Nah, di sini ada suatu benda yang bergerak vertikal ke atas. Jadi dia dilempar ke atas dengan percepatan awal. Nah, kemudian
karena dia dilempar ke atas, jadi otomatis percepatannya akan melambat. Jadi gerak vertikal ke atas ini merupakan contoh dari gerak lurus berubah peraturan diperlambat. Jadi lama kelamaan percepatannya akan diperlambat. Nah, hingga pada saat benda mencapai H max atau ketinggian maksimum. Jadi pada saat benda mencapai ketinggian maksimum, V-nya sama dengan 0. Nah, kemudian percepatan yang digunakan dalam vertikal ke atas ini adalah percepatan gravitasi. Nah, biasanya dalam gerak vertikal itu terdapat dua kedudukan. Nah, kedudukan pertama itu dia dilempar dari tanah. Nah, jadi Y0-nya sebenarnya 0, atau Y ini bisa diganti dengan H0, bisa sama. Jadi kedudukan kedua itu dia dilempar dari gedung. Jadi H0 atau Y0-nya ketinggian awalnya itu tinggi gedung. Jadi tinggi gedung ini. Jadi H0 atau Y0-nya. Kemudian untuk persamaan gerak vertikal ke atas ini dapat kita tulis GVA atau gerak vertikal ke atas. Persamaan pertama PT sama dengan V0, karena dia diperlambat. Nah, simbol yang digunakan adalah minus. Nah, V0 minus GT. Nah, karena A-nya di sini diganti dengan percepatan gravitasi. Jadi di sini V0 minus GT. Kemudian kedua PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. Kenapa GH? Karena A di sini dengan S ini, A-nya diganti dengan percepatan gravitasi, kemudian S-nya diganti dengan ketinggian. Jadi ketinggian benda, baik dari tanah maupun dari gedung sini. Ketinggian benda. Nah, kemudian persamaan ketiga S atau kan H diganti dengan H sama dengan P0T minus 1/2 ketua GT. Nah, jadi itulah persamaan gerak vertikal ke atas. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi kedua mengenai gerak vertikal ke bawah. Jadi sebelum kita lanjut, mari kita menyimak secara bersama video berikut. Sebuah bola dilempar ke arah bawah dari ketinggian. Berbeda dengan gerak jatuh bebas, bola tidak bergerak dari kondisi diam, akan tetapi memiliki kecepatan awal. Adanya kecepatan awal inilah yang membedakan antara gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa gerak vertikal ke bawah merupakan gerak vertikal
menuju pusat bumi. Nah, jadi tadi sebelumnya vertikal ke atas itu menjauhi pusat bumi. Nah, kemudian gerak vertikal ke bawah itu gerak yang menuju pusat bumi. Jadi yang tadi menjauhi, sekarang menuju pusat bumi. Nah, memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, jadi gerak vertikal ke bawah itu gerak vertikal yang menuju ke pusat bumi. Jadi vertikal tegak lurus menuju bumi. Nah, memiliki kecepatan awal karena dia dilemparkan, jadi dia memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, gerak vertikal ke bawah ini dapat kita ilustrasikan seperti ini. Nah, di sini sebuah benda dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan. Nah, sebuah benda dilemparkan dengan kecepatan awal. Nah, karena dia dilempar ke bawah atau gerak vertikal ke bawah, nah otomatis kecepatannya makin bertambah, jadi makin cepat dia kalau dia vertikal ke bawah. Jadi gerak vertikal ke bawah ini merupakan salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan itu yang dipercepat. Jadi tadi yang vertikal ke atas itu diperlambat, jadi dia makin lambat. Sekarang vertikal ke bawah ini dia makin cepat, jadi contoh dari gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Nah, untuk persamaan dari gerak vertikal ke bawah ini dapat kita tulis GPB atau gerak vertikal ke bawah. Oke. Nah, persamaan pertama PT sama dengan V0. Nah, karena dia diperlambat, jadi di sini plus GT. Nah, kemudian persamaan kedua PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 GT. Kemudian bukan GT, sorry. Ini H, ketinggian. Kemudian H sama dengan V0T plus 1/2 GT kuadrat. Nah, jadi juga persamaan dari gerak lurus dari gerak vertikal ke bawah. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Nah, sebelum lanjut, mari kita menyimak secara sesama video berikut. Pernahkah kita memperhatikan buah yang jatuh dari pohon? Ya, peristiwa ini adalah salah satu contoh sederhana dari gerak jatuh bebas. Buah yang tadinya diam di atas pohon tiba-tiba bergerak dipercepat ke arah bawah. Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa gerak jatuh bebas merupakan gerak vertikal ke bawah menuju pusat bumi yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya sedangkan 0 dan kecepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Kecepatan
gravitasi bumi. Nah, gerak jatuh bebas ini sebenarnya sama dengan gerak vertikal ke bawah, hanya saja yang membedakan di sini gerak jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Jadi dia kalau vertikal ke bawah dia dilemparkan, kalau jatuh ini dia dilepaskan, seperti ibaratnya buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Dia jatuh karena sudah matang, jadi dia terlepas. Bisa kita ilustrasikan seperti ini. Nah, ini sebuah benda atau sebuah buah mangga yang jatuh vertikal ke bawah. Akan tetapi pada gerak jatuh bebas ini dia V0 sama dengan 0. Dia tidak memiliki percepatan karena dia tidak dipercepat, dia hanya dilepaskan. Oke, untuk persamaan gerak jatuh bebas ini sama dengan gerak vertikal ke bawah, hanya saja dia tidak memiliki V0. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Gerak GJB atau gerak jatuh bebas. Nah, persamaan pertama VT sama dengan GT. Kenapa GT? Karena V0 di sini pada vertikal ke bawah itu pada GJB itu tidak memiliki V0, jadi dihilangkan. Jadi VT sama dengan GT. Kemudian persamaan kedua VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, karena dia tidak mempunyai V0 atau kecepatan awal. Kemudian A sama dengan 1/2 GT kuadrat. Nah, itulah persamaan pada gerak jatuh bebas. Kemudian kita akan membahas, selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh soal. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu contoh soal gerak vertikal ke atas. Nah, ini contohnya. Sebuah benda dari permukaan bumi dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dengan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Hitunglah. A. Ketinggian benda pada saat kecepatan 50 meter per sekon. Kemudian yang kedua, tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum yang dimaksud di sini adalah tinggi maksimum benda. Oke, kita ilustrasikan soalnya. Di sini ada sebuah benda permukaan bumi dilemparkan secara vertikal ke atas dengan V0 sama dengan 100 meter per sekon. Nah, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanya tinggi benda pada saat kecepatan 50 meter per sekon. Jadi rumus yang digunakan pada gerak vertikal ke atas ini adalah rumus yang kedua, itu VT kuadrat sama dengan V0 kurang V0 kuadrat kurang 2 kali G kali H. Nah, jadi sini A VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2 kali G kali H. Nah, VT kuadratnya dengan 50 kuadrat sama dengan V0-nya 100 meter. 100 kuadrat kurang 2 kali G. G-nya 10, jadi 2 kali 10 kali H. Nah, sini 50 kuadrat dengan 100 kuadrat kurang 20 H. Nah, di sini 20-nya min 20-nya pindah jadi 20 H. Nah, pindah jadi 100 kuadrat sama dengan 10.000 kurang 50 kuadrat sama dengan 2.500. Hanya 10.000 kurang 2.500, 7.000
500 per 20. H sama dengan 375 meter. Jadi sudah kita dapat ketinggian benda pada saat kecepatan 50 meter per sekon adalah 375 meter. Kemudian kedua yaitu tinggi maksimum. Nah, di sini apa syarat untuk mencari tinggi maksimum ini? VT-nya sama dengan 0. Itu syaratnya untuk mencari tinggi maksimum suatu benda. Jadi di sini tertulis. Nah, rumus yang kita pakai itu sama. Jadi rumus yang kedua. Nah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2 GH. Nah, PT kuadratnya, PT-nya kan 0, jadi 0 kuadrat sama dengan 100 kuadrat kurang 2 kali 10 kali G. Nah, 0 kuadrat sama dengan 100 kurang 20 A. Nah, pindah 20 A sama dengan 10.000. A sama dengan 10.000 per A. Nah, 20. Nah, H sama dengan 500 meter. Jadi tinggi maksimum suatu benda pada soal ini adalah 500 meter. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal gerak vertikal ke bawah. Jadi sini soalnya, sebuah benda bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Saat bergerak 3 sekon, benda berada pada ketinggian 75 meter dari atas tanah. Nah, pertanyaannya, tentukanlah tinggi benda mula-mula. Nah, untuk menjawab contoh soal gerak vertikal ke bawah ini, kita ilustrasikan dulu. Nah, ini kita ilustrasikan sini. Sebuah benda bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi sebuah benda bergerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal sama dengan 20 meter per sekon. Nah, kemudian saat bergerak 3 sekon, benda berada pada ketinggian 75 meter dari atas tanah. Nah, jadi di sini 75 meter dari atas tanah. Jadi berarti dia belum mencapai tanah, masih dari atas tanah. Nah, oke, kita ilustrasikan. Setelah benda bergerak 3 sekon, nah, benda berada 75 meter di atas tanah. 75 meter di atas tanah. Yang ditanya, tentukanlah tinggi benda mula-mula. Nah, karena gerak vertikal ke bawah itu yang dihitung itu dari titik jatuh benda sampai tanah. Jadi yang ini dicari tinggi mula-mulanya. Nah, mula-mula atau Y mula-mula ya sama sih. Oke. Nah, untuk soal ini kita menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu H sama dengan P0T tambah 1/2 GT kuadrat. Nah, sini kita tulis saja H sama dengan P0T tambah 1/2 GT kuadrat. Nah, kita isi P0-nya 20 meter 20 T pada saat bergerak 3 sekon. T-nya 3 plus per 2 G. Apabila di soal tidak diketahui G-nya, umumnya itu biasanya G-nya itu bernilai 10 percepatan gravitasinya kali T. Kemudian 20 3 60. Ini pangkat 2 ya, 9. Jadi 45.
di 60 tambah 45 105 meter. Jadi ketinggian benda pada saat bergerak 3 sekon, kecepatannya awalnya 20 meter itu bernilai 105 meter. Nah, kemudian yang kita cari itu H mula-mulanya. Jadi kan kita sudah ketahui ketinggian benda berada pada 75 meter dari atas tanah. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan di H mula-mula ini H mula-mula. Nah, jadi 105 kurang tambah 75 meter. 75 dengan 180 meter. Nah, jadi itulah jawaban dari soal ini. Tinggi ketinggian mula-mula benda, tinggi benda mula-mula yaitu 180 meter. Nah, jadi dihitungnya dari sini sampai sini. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal gerak jatuh bebas. Nah, di sini soalnya sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 125 meter di atas tanah. Hitunglah A. Kecepatan dan tinggi benda pada saat T 3 sekon. Kemudian B. Waktu yang dibutuhkan sampai tanah. C. Kecepatan sampai tanah. Nah, untuk menjawab contoh soal gerak jatuh bebas ini kita ilustrasikan dulu soalnya. Nah, di sini ada benda gerak jatuh bebas dari ketinggian 125 meter. Nah, untuk pertanyaannya A, kecepatannya langsung saja kita pakai rumus yang pertama yaitu PT. Untuk A, PT sama dengan G kali T. Nah, sama dengan untuk G, apabila di soal tidak diketahui, umumnya itu percepatan gravitasinya itu 10. Jadi kita taruh 10, T-nya 3 dengan 30 meter per sekon. Nah, jadi untuk kecepatan benda pada saat T3 adalah 30 sekon. Nah, kemudian untuk tinggi benda pada saat T3 langsung saja kita pakai rumus yang ketiga. H sama dengan per 2 GT kuadrat per 2 10 GT kuadrat dengan 5 kali 9 40 meter. Akan tetapi ini 40 meter bukan tinggi benda yang dihitung dari atas ke bawah. Yang dimaksud soal ini tinggi benda dari tanah. Jadi kan sudah kita ketahui benda jatuh bebas dari ketinggian 125 meter. Jadi tinggi benda sesungguhnya H sama dengan 125 kurang 45 meter sama dengan 80 meter. Nah, jadi itulah ketinggian benda pada saat T 3 sekon adalah 80 meter yang dihitung dari tanah ke atas. Nah, biasanya untuk GVA dan GVB itu dihitung dari titik benda jatuh ke bawah. Nah, kemudian untuk B kita hapus dulu. Untuk B pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan sampai tanah. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan sampai tanah langsung saja kita pakai rumus yang ketiga karena waktu yang dicari. A sama dengan 1/2 GT kuadrat. Nah, jadi H di sini sudah diketahui tadi 125. Taruh 125 per 2 10 T kuadrat.
Nah, jadi T kuadrat di sini pindah dengan 125 per 5. Nah, T kuadrat dengan 25 P akar 25 dengan 5 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan sampai tanah adalah 5 sekon. Kemudian untuk ini yang B tadi, nah untuk yang C, kecepatan sampai tanah. Nah, ini bersinambungan dari B ke C. Jadi karena sudah kita ketahui waktunya sama dengan 5 sekon, jadi langsung saja kita pakai rumus yang pertama, yaitu PT sama dengan G kali T sama dengan 10 kali T nya 5, jadi ini. Nah, 50 meter per sekon. Nah, juga kecepatan benda sampai tanah. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut.